negara-negara non-muslim, mereka berani berdakwah. Di tengah lapangan dia berdakwah. Apa yang berdakwahnya? Kapten tim nasionalnya negara-negara Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, New Wales dan lain sebagainya, dia pakai pita, kaptennya itu pakai pita One Love. Apa itu One Love? Pita pelangi untuk mendukung LGBT. Itu dakwah bukan? Ya. Mendukung syiar kelompok seksual yang menyimpang, itu maksiat bukan? Maksiat bukan? Dosa bukan? Kemungkaran bukan? Kesesatan bukan? Sesat. Udah sesat, mungkar, udah mungkar, maksiat dosa. Termasuk yang berbuat dosa bukan hanya pelakunya, tetapi yang mendukung, walaupun dia bukan pelakunya. Kalau sepak bola sekarang sudah menjadi alat syiar dakwahnya kelompok-kelompok sesat LGBT, mereka bisa menekan negara-negaranya, klub-klub sepak bolanya untuk mensiarkan lambang dan logo LGBT. Bahkan Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan ingin mengutus seorang perempuan LGBT, utusan khususnya untuk memajukan HAM, perlindungan bagi LGBT di Indonesia. Setelah kasus di Qatar ditolak, apakah lalu kita kemudian diam? Kita tidak menjadikan sepak bola ini sebagai ajang syiar dakwah bagi kita juga. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh perwakilan negeri muslim, yaitu Qatar, yang menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 ini. Mereka menunjukkan identitasnya, budayanya sebagai orang Islam. Mereka menerapkan aturan-aturannya sesuai dengan jati diri dan budaya serta agamanya, menolak LGBT, menolak simbol-simbol dan lambang LGBT digunakan selama pertandingan Piala Dunia. Apakah di stadion, mau masuk stadion nggak boleh orang pakai lambang atau logo LGBT sebagai bentuk dukungan, nggak boleh. Maka orang bertauhid, orang Islam ini harus cerdas. Dia harus menunjukkan identitasnya sebagai muslim karena dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa idza btaghaina al-izzata bighairil Islam faqad adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, faqad adzallana Allah, maka jangan heran kalau Allah nanti akan menghinakan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu mari kita sama-sama jaga akidah anak-anak kita, keluarga kita, jaga iman Islam kita, bangga kita menjadi orang-orang Islam, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam semua lapangan kehidupan, dalam semua media dan sarana yang kita miliki. Kalau kita punya HP, jangan hanya dipakai untuk curhat. Kalau kita punya akun media sosial, jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, tapi gunakan HP kita, gadget kita, akun-akun media sosial kita untuk menjadi media dakwah kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Halo? Udah ngopi? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para guru, para asatiz, wabil khusus guru kita Buya Risman Mukhtar, Ustadz Syamsir Usman, Ketua PCM Tanjung Priok, Pak Oman, dan juga seluruh hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, karena semua nikmat, semua karunia berasal dari Allah. Semua musibah juga berasal dari Allah. Sebagaimana nikmat karunia berasal dari Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti di yaumil qiyamah, insya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, di antara nikmat yang kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat adalah zillun barid. Apa itu zillun barid, ibu-ibu? Zillun barid ini adalah teduh, bayangan, rasa teduh, di mana kita bisa berteduh di dalam rumah, di dalam masjid, di bawah pohon. Itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warutabun tayyib, kurma yang nikmat, satu butir kurma itu yang kita kunyah, yang kita telan, itu juga nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'un barid, air yang seger. Ya, ini kalau ibu-ibu minum, bapak ibu minum air putih segar, pagi-pagi bisa ngeteh, pagi-pagi bisa ngopi, itu juga nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perbanyak mohon ampun kepada Allah, perbanyak kita mohon rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi, memperbaiki amal kita semuanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang mulia, masuk ke dalam surganya Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dua syaratnya. Apa syarat yang pertama? Yang pertama adalah falyamal amalan sholihan. Banyak-banyak beramal soleh. Bu, amal soleh itu apa, Bu? Amal soleh apakah sholat aja? Enggak. Apakah puasa saja? Bukan. Apakah bayar zakat, haji dan umroh saja? Bukan. Amal soleh itu ketika misalnya bisa diwujudkan oleh ibu-ibu semuanya, pagi-pagi udah bangunin suami sama anak buat sholat subuh. Amal soleh bisa ibu lakukan pagi-pagi udah bikin sarapan pagi, itu juga amal soleh, betul. Amal soleh pagi-pagi udah ngurusin anak, udah menata rumah tangga. Bapak-bapak amal solehnya pagi-pagi sudah bangun subuh, pagi-pagi sudah olahraga. Olahraga itu amal soleh, insya Allah. Pagi-pagi sudah mendengarkan tausiah, itu amal soleh. Pagi-pagi sudah mengajarkan anak kita baca huruf Al-Quran. Bapak-bapaknya mengajarkan anak-anaknya habis maghrib baca huruf Al-Quran, itu amal soleh. Jadi amal soleh tidak hanya terbatas kepada amal ibadah mahdoh, tetapi juga amal-amal sosial kita yang kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap beramal soleh? Siap beramal soleh? Woi, orang Tanjung Priok, siap beramal soleh? Senyum sama tetangga, amal soleh. Tapi tetangganya yang laki senyum sama laki. Woi, bukan yang laki senyumin sama perempuan tetangga lo. Amal soleh, ibu-ibu senyum sama ibu-ibunya tetangga, bukan senyum sama bapak-bapak. Woi, halo, assalamualaikum. Amal soleh, tegur sapa. Amal soleh, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Amal soleh, jaga kebersihan, betul. Jaga lingkungan kita, jaga ketertiban keamanan di lingkungan rumah kita, itu juga termasuk bagian dari amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Syarat kalau kita ingin selamat dunia akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan mendapatkan ridhonya Allah, masuk surganya Allah, adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam zatnya, nggak boleh. Menduakan Allah dalam sifat-sifatnya, tidak boleh. Menduakan Allah dalam nama-namanya, tidak boleh. Apakah kita mau bertauhid kepada Allah dalam setiap ibadah kita, setiap amal saleh kita harus ikhlas beribadah karena
Allah, bukan karena siapa-siapa, insya Allah. Maka insya Allah kita semua yang hadir di majelis tabligh akbar Masjid Raya Al Husna ini, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa tergolong hamba-hamba Allah yang banyak beramal soleh dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya ibu-ibu, bapak-bapak bisa meningkatkan amal soleh? Dan ketika kita beribadah, ketika kita beramal soleh tidak berbuat syirik kepada Allah, maka caranya adalah dengan banyak menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan yang melimpah, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang dalam urusan agama. Insya. Makanya kalau ada pengumuman, ada broadcast, undangan tabligh akbar, ayo yang semangat datang, insya. Jangan semangat datang kalau undangan wisata. Woi, kalau pergi ke Ancol aja rame, semangat. Kalau pergi wisata ke Puncak, wah bererot, rame-rame pada daftar, bayar aja, ngantri. Kalau datang ke majelis ilmu bayar gak? Woi, saya mau tanya, datang ke tabligh akbar bayar gak? Ada tiketnya gak? Kagak. Lah kenapa pada malas orang-orang? Udah gratis, dapat minum, dapat snack. Alhamdulillah. Ini kalau undangan arisan, rame. Undangan jalan-jalan, rame. Ya. Kalau ibu-ibu, Pak, oi, Pak, ibu-ibu ditanya, ya, ibu-ibu ini kadang-kadang stres Pak ya, stres karena banyak beban di rumah tangga, beban di keluarga. Kadang-kadang tanya aja itu Pak, bagaimana Bu? Katanya stres. Ibu-ibu datang ke dokter, terus si bapak tanya, apa kata dokter Bu? Iya Pak, saya ini kata dokter stres, perlu diajak jalan-jalan, healing, tahu healing? Ya, perlu diajak jalan-jalan, santai, refreshing. Ya, terus si ibunya bilang, ayo kita mau jalan-jalan kemana Pak? Mau ke Bali, apa ke Puncak, apa ke Lembang? Apa kata suaminya? Ini jawaban suami yang cerdas, ya. Ayo kita mau kemana Pak? Mau ke Bali, ke Lombok, apa ke Bandung? Kata si bapak, ayo kita ke dokter lain aja. Ya, biar jawabannya beda, jawabannya nggak stres gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersyukurlah kita kepada Allah, kita dapat menghadiri majelis ini, majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Al Husna sebagai bentuk syiar agama Allah untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan tentang kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa duduk berjam-jam di depan televisi, yang bapak-bapak laki-laki bisa duduk berjam-jam nonton sepak bola Piala Dunia, woi, sampai begadang dibela-belain, nonton Argentina, nonton siapa lagi? Spanyol, nonton siapa lagi?
Brazil, nonton Maroko, ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan wakil dari negeri Muslim satu-satunya yaitu Maroko, mudah-mudahan bisa masuk semifinal. Insya Allah, amin ya Rabbal. Loh Pak Ustadz, kenapa kok kita ngedoain tim sepak bola? Apa hubungannya sepak bola dengan agama? Kan katanya ada fatwa, ya, bukan di sini, di sono, di Mesir. Katanya ada fatwa nonton bola itu buang-buang waktu, nonton bola itu maksiat, mengidolakan siapa tim sepak bola itu nggak boleh, ya. Cuma sayangnya yang berfatwa demikian baru muncul kedengeran fatwanya waktu Piala Dunia di Qatar. Tapi waktu penyelenggaraan Piala Eropa di Mesir tahun sebelumnya nggak ada fatwa kayak begitu. Ya, kita harus adil. Kalau mau memfatwakan nonton bola makruh, nonton sepak bola haram, buang-buang waktu, nggak ada hubungannya dengan agama, maka jangan umat Islam nonton sepak bola, apalagi mendoakan tim sepak bola negeri Muslim. Maka dia mestinya berfatwanya berlaku umum, apakah itu Piala Dunia, apakah itu Piala Afrika, apakah itu Liga Nasional di negaranya masing-masing. Lah kenapa kita mendoakan supaya ada tim sepak bola dari negeri Muslim bisa masuk semifinal bahkan final Piala Dunia? Karena sepak bola zaman sekarang ini juga bisa menjadi alat berdakwah. Halo? Jadi alat apa? Dakwah. Coba lihat sponsor-sponsor penyelenggaraan sepak bola. Iklan-iklan yang ada di stadion, iklan-iklan yang nongol di televisi, iklan-iklan sponsor yang ada di pakaian kostum tim sepak bola Piala Dunia. Itu iklan artinya apa? Dakwah. Iklan itu artinya syiar. Kalau ada sponsor minuman beralkohol, minuman keras, itu artinya iklan itu mengajak kita untuk minum minuman keras. Kalau ada iklan rokok, oi, halo, ada bapak-bapak suka rokok di sini? Warka'u ma'ar raki'in. Ya, jangan diplesetin ya. Itu artinya rukuklah kamu dengan bersama orang-orang yang ruku, bukan merokoklah bersama orang-orang yang ngerokok. Kalau ada iklan sponsor rokok di baju tim sepak bola kita, itu artinya dakwah. Ngajak orang supaya ngerokok. Betul? Betul? Maka ajang sepak bola sekarang ini yang sudah diisi dengan pertarungan gagasan, pertarungan ide, syiar untuk mengajak orang di seluruh dunia untuk membeli produk-produk yang diciptakan, dihasilkan oleh orang-orang
kafir, maka kita juga harus memanfaatkan ajang sepak bola dunia ini untuk menjadi sarana kita berdakwah kepada Allah. Piala dunia ditonton oleh miliaran manusia, miliaran orang di atas muka bumi ini zaman sekarang. Betul. Kalau ada tim sepak bola muslim, setelah dia menggolkan, menembakkan satu tendangan gol, lalu dia bersujud syukur, lalu kemudian dia membawa bendera Palestina keliling stadion, apakah itu bukan dakwah? Dakwah. Mengingatkan umat manusia agar senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Itu juga bagian dari dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada umat manusia bahwa masih ada negeri muslim yang terjajah, yang tertindas di Palestina. Dia bawa bendera Palestina ketika dia mencetak gol di lapangan. Itu juga bagian dari dakwah, mensiarkan keprihatinan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina yang ditindas dan dijajah oleh Israel. Coba tim sepak bola negara-negara non-muslim, mereka berani berdakwah di tengah lapangan. Dia berdakwah. Apa yang berdakwahnya? Kapten tim nasionalnya negara-negara Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, New Wales dan lain sebagainya, dia pakai pita. Kaptennya itu pakai pita One Love. Apa itu One Love? Pita pelangi untuk mendukung LGBT. Itu dakwah bukan? Dakwah. Mendukung syiar kelompok seksual yang menyimpang, lesbian, perempuan suka bercinta sama perempuan, laki-laki suka sama jenis, bercinta dengan sesama jenis. Itu maksiat bukan? Maksiat bukan? Dosa bukan? Kemungkaran bukan? Kesesatan bukan? Sesat. Udah sesat, mungkar, udah mungkar, maksiat, maksiat dosa. Termasuk yang berbuat dosa bukan hanya pelakunya, tetapi yang mendukung, walaupun dia bukan pelakunya. Betul. Istrinya Nabi Lut, saya tanya, istri Nabi Lut disiksa nggak sama Allah? Disiksa. Innaha kanat minal ghabirin. Istri daripada Nabi Lut termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini kata Allah. Dia termasuk golongan yang disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin. Subhanallah. Musawwamatan 'inda rabbik. Apa siksa yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut? Satu, diangkat tanah negeri di mana mereka pijak, diangkat. Ya, bukan gempa lagi, bukan gempa.
Gempa Cianjur, gempa Garut kemarin, itu tanahnya tetap di situ, ya, cuma bergerak. Pergerakannya membuat bangunan-bangunan, rumah-rumah yang ada di atas tanah itu hancur. Kalau kaum Nabi Lut, negeri Sodom ini, setanah-tanahnya, sebangunan-bangunannya, serumah-rumahnya, semua diangkat, dicabut dari bumi. Kemudian waja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian setelah diangkat, lalu kemudian dihancurkan, dibenamkan ke dalam dasar bumi. Ngeri apa ngeri? Ngeri. Dahsyat apa enggak? Enggak cukup. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani kepada penduduk negeri yang sudah dihancurkan, diangkat lalu kemudian dijatuhkan ke dasar bumi. Kami timpakan mereka, hujani mereka dengan batu-batu yang membawa api menyala dari neraka. Woi, ada yang mau begitu? Nauzubillah min. Nah, itu batu yang membawa api dari neraka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr, musawwamatan 'inda rabbik. Setiap batu yang ditimpakan, dilemparkan kepada satu orang penduduk negeri Sodom, itu batu itu sudah diberi nama oleh Allah. Ini nama calon korbannya siapa? Fulan bin Fulan. RT berapa? RW berapa? Nomor rumahnya berapa? Gangnya berapa? Kalau Tanjung Priuk ada gang-gangnya, betul? Gang A, gang B, gang C sampai Z. Ya. Betul. Detail. Alamat rumah, namanya Fulan bin Fulan, itu satu batu, satu orang, sehingga orang yang kena batu dengan membawa api dari neraka itu, dia akan hancur, dia akan terbakar, dia akan jadi fosil. Tahu jadi fosil? Nauzubillah min. Dari mana Pak Ustadz tafsir ayat seperti itu, musawwamatan inda rabbik? Silakan baca tafsirnya Buya Hamka, ada di tafsir Al-Azhar, ya. Beliau menukil pendapat beberapa ahli tafsir yang mengatakan arti musawwamatan itu adalah Allah sudah memberi nama satu batu, satu korban. Siapa nama korbannya? Jadi ini sudah seperti apa? Sudah seperti senjata canggih. Senjata canggih sudah dilengkapi dengan identitas korban yang akan dimusnahkan, yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu, lengkap dengan data-datanya. Jadi Allah mukjizat kepada Nabi Lut itu apa? Allah tunjukkan bagaimana big data itu sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang big data, ibu-ibu sekarang bicara big data. Bapak-bapak tahu big data, Pak? Woi, alamat kita, ini KTP. Ini KTP semua ada lengkap alamat kita. Kalau kita cantumkan itu ketahuan semuanya. Anggota keluarga kita, alamat kita, semuanya lengkap di situ. Bahkan sekarang big data itu, kalau kita mengadakan perjalanan, buka Google Map, kemana aja, walaupun kita cuma sekali buka Google Map, ya, sekali, entar kemana aja daerah yang kita lewatin, kita singgahin, semua data kita ada di situ.
Ya. Ada laporan lini masa Google Map. Kemarin saya sama keluarga keliling Jawa Tengah menghadiri menggembirakan Muktamar Muhammadiyah di Solo. Saya ke Jogja 2 hari 2 malam, kemudian Solo 2 malam, Semarang 2 malam. Itu semua datanya di Google lengkap. Mulai dari jalan pertama sampai Semarang, sampai Salatiga, sampai Jogja, sampai ke mana? Kita jalan-jalan tempat wisata, semuanya ada. Itu namanya big data. Ya. Ada datanya, berapa kita jalan kemarin bawa mobil 2025 km. Ada 13 tempat yang kita kunjungi, itu ada datanya. Sampai Indomaret, Alfamaret tempat kita kencing juga ada. Ya. Subhanallah. Itu manusia. Kalau Allah lebih detail lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau sepak bola sekarang sudah menjadi alat syiar dakwahnya kelompok-kelompok sesat LGBT, mereka bisa menekan negara-negaranya, klub-klub sepak bolanya untuk mensiarkan lambang dan logo LGBT. Bahkan Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan ingin mengutus seorang perempuan LGBT utusan khususnya untuk memajukan HAM, perlindungan bagi LGBT di Indonesia. Ya, setelah kasus di Qatar ditolak, apakah lalu kita kemudian diam? Kita tidak menjadikan sepak bola ini sebagai ajang syiar dakwah bagi kita juga. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh perwakilan negeri muslim, yaitu Qatar, yang menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 ini. Mereka menunjukkan identitasnya, budayanya sebagai orang Islam. Mereka menerapkan aturan-aturannya sesuai dengan jati diri dan budaya serta agamanya, menolak LGBT, menolak simbol-simbol dan lambang LGBT digunakan selama pertandingan Piala Dunia. Apakah di stadion, mau masuk stadion nggak boleh orang pakai ya lambang atau logo LGBT sebagai bentuk dukungan, nggak boleh. Kalau ada penonton yang mau masuk lapangan bola, ya, mau masuk stadion, dia pakai lambang, pita, topi, apa saja, syal yang warnanya pelangi LGBT, ditolak, nggak boleh masuk walaupun dia punya tiket. Anda boleh masuk kalau Anda melepaskan lambang-lambang itu. Tidak boleh juga minuman keras. Tidak ada minuman keras dijual di Qatar selama pertandingan Piala Dunia. Ada sponsor minuman keras kemarin, udah daftar, udah resmi jadi sponsor. Akhirnya setelah ada peraturan dari Qatar, ya, dia daftarnya ke FIFA. Tapi FIFA kan harus menyesuaikan dengan negara Qatar. Oleh Qatar, sponsor minuman keras ini dicoret, nggak boleh. Protes. Maka apa yang dilakukan oleh Qatar? Dikembalikan uang sponsornya 2 kali lipat. Hebat tidak? Hebat tidak? Kira-kira kalau Indonesia jadi tempat penyelenggara Piala Dunia, bisa nggak seperti itu? Bisa tidak? Bisa tidak? Harus bisa. Kalau tidak, berarti negeri ini bukan mayoritas dihuni oleh umat Islam. Kalau kita masih mentolerir dengan alasan toleransi, alasan devisa,
alasan ini dan lain sebagainya, maka kita berarti sudah meninggalkan jati diri kita sebagai muslim. Padahal Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami ini adalah umat Islam. Maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kita harus bangga dengan ajaran Islam. Kita harus terapkan nilai-nilai Islam, supaya orang-orang di luar Islam, bangsa-bangsa yang masih beragama selain Islam, mereka bisa tahu, mereka bisa kenal, mereka bisa belajar tentang Islam langsung dari lapangan, dari negeri yang kita tinggalkan saat ini. Ya, coba lihat di Qatar, tempat sholat, musolanya di stadion itu dibikin transparan. Ya, bukan musola kayak kita. Musola kita di stadion, ya, atau di gedung, atau di mana saja, mall, itu musola itu paling bawah, basement, paling pojok, bau, gelap. Ya. Ini musola di stadion dibuat di tengah koridor. Sebelum masuk tempat duduk, ada koridor besar, dibikin musola transparan. Orang bisa ngelihat dari semua sisi, kaca. Jadi orang belajar. Orang belajar tentang Islam. Oh, begini umat Islam sholat. Oh, begini orang Islam nggak minum minuman keras. Sampai daging babi juga nggak ada di Qatar, nggak dijual selama Piala Dunia. Ya, dilarang, nggak boleh, dan harus ikut tunduk kepada aturan negara itu. Inilah yang disebut dengan izzah, yaitu kebanggaan kita punya identitas sebagai umat Islam. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Ya. Coba kalau kita bukan Islam, kita masih berzina bebas, kita masih main judi bebas, sabung ayam bebas. Zaman jahiliyah dulu kubur anak perempuan hidup-hidup, makan riba bebas dan sebagainya, menyembah patung, menyembah berhala, padahal patung berhalanya dibuat oleh manusia, dibikin oleh manusia, dicetak oleh manusia, setelah itu dia sembah. Bodoh atau tidak itu? Bodoh atau pintar? Maka orang bertauhid, orang Islam ini harus cerdas. Ya. Dia harus menunjukkan identitasnya sebagai Muslim, karena dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama Islam. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa idza btaghaina al-izzata bi ghairil Islam faqad adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, kita pengen dipanggil hebat, kita pengen disebut hebat, kalau kita toleransi terhadap kemaksiatan dan kemungkaran, toleransi kepada perilaku LGBT, kalau kita pengen dianggap hebat, dianggap modern, kita toleransi kepada kaum-kaum perusak agama Islam. Kalau kita pengen disebut hebat, disebut maju, kita jualan minuman keras sebebas-bebasnya, kita jualan perempuan-perempuan sebebas-bebasnya untuk menjadi objek seksual, baru kita bangga disebut dengan kemajuan atau modern. Maka ketika kita seperti itu, apa kata Umar bin Khattab? Faqad adzallana Allah,
maka jangan heran kalau Allah nanti akan menghinakan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu mari kita sama-sama jaga akidah anak-anak kita, keluarga kita, jaga iman Islam kita, bangga kita menjadi orang-orang Islam, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam semua lapangan kehidupan, dalam semua media dan sarana yang kita miliki. Kalau kita punya HP, jangan hanya dipakai untuk curhat. Kalau kita punya akun media sosial, jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, tapi gunakan HP kita, gadget kita, akun-akun media sosial kita untuk menjadi media dakwah kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jadi sarana untuk kita tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Jangan HP kita pakai untuk hura-hura saja. HP kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. HP digunakan untuk bergunjing, HP digunakan untuk memfitnah orang, gadget kita gunakan untuk menyebarkan berita hoax, pembunuhan karakter kepada ulama, pembunuhan karakter kepada agama Islam. Maka ayo kita umat Islam bangkit, suarakan kebenaran, suarakan keadilan, kita amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan mensyiarkan agama Allah dimanapun kita berada. Siap? Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama untuk menyampaikan tausiah. Sekedar saya ingin mendapatkan ridha Allah, hadir di majelis ini, memenuhi janji saya kepada guru saya Buya Risman Mukhtar. Kemarin saya sakit seharian, nggak bangun tuh, ya, gara-gara makan jengkol. Makan jengkol sedikit, ya, cuma 5 biji, 5 butir, ya, nggak pernah seumur-umur. Malam-malam jam 12 kebangun, sakit perut, kirain emang pengen BAB atau emang pengen kencing. Biasanya saya kalau kencing malam habis tidur itu jam 3-an, sekalian bangun sebelum subuh. Ini jam 12, saya heran juga kok kebelet gitu. Udah habis kencing lancar, mau tidur, mau baring lagi sakit perut. Diberakin nggak bisa, bangun susah, sakit gitu ya. Apa kira-kira nih? Akhirnya saya buka-buka, saya ingat tadi maghrib makan jengkol, nasi uduk, ayam goreng, ya, padahal nggak banyak. Baca-baca, waduh, jangan-jangan jengkolan gua nih. Masya Allah, ya. Jadi nikmat bisa berbuah musibah, ya. Maka banyak-banyaklah ingat zikir kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapok abis ini gua nggak mau makan jengkol lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.